Kenapa saya berkirim amicus brief? Kenapa saya bismillah maju sebagai amicus curiae? Karena saya merasa kegelisahan saya sebagai warga negara akan kualitas demokrasi kita. Saya selalu katakan di sekian banyak podcast, termasuk diskursus. Jangan salah nih. Bagi saya, Gibran saya simpan dulu. Bicara soal Ganjar, Mahfud, Prabowo, Anies, Muhaimin, semua orang hebat. Plus minus pasti ada lah. Plus minusnya Prabowo, plus minusnya Mahfud, semua pasti punya plus minus. Tapi saya tidak bisa menerima kehadiran seorang Gibran dalam perhelatan Pilpres tempo hari. Kenapa? Karena MK sudah mengatakan melanggar etik. Dan saya harus menunjukkan sikap konsekuen saya kepada anak-anak saya, kepada cucu-cucu saya, bahwa ketika terjadi pelanggaran etik, kita tidak memberikan ruang kompromi untuk itu, Mbak. Setuju. Saya harus konsekuen dengan itu. Nah, karena itu akhirnya saya bismillah maju sebagai amicus curiae. Dengan demikian bisa dimaknai bahwa harapan saya dari sidang MK yang mudah-mudahan juga memakai amicus brief kita sebagai salah satu pertimbangan adalah MK melakukan koreksi besar-besaran terhadap penyelenggaraan Pilpres yang lalu. Tidak sebatas mengoreksi angka, tapi serba-serbi apa yang publik sebut sebagai kecurangan atau political fraud atau electoral fraud itu juga menjadi salah satu poin dalam putusan hakim. Itu harapan saya. Kira-kira yang lebih konkret apa harapannya? Misalnya pemungutan suara ulang kah atau apa harapannya? Harapan pribadi yang lebih konkret lah. Kalau tadi lebih. Bagi saya paslon yang sudah mengandung pelanggaran etik yang bagi saya tidak bisa dikompromikan, ditutup pintunya dalam kehadiran jagat politik Indonesia. Jadi Anda berharap 02 didiskualifikasi atau Gibrannya saja didiskualifikasi? Itu satu paket dalam gugatan 01 ya. Enggak, 01. 02. 03. 03, betul. 03 mendiskualifikasi paslon. 02 didiskualifikasi. Pemungutan suara ulang 01 dan 03. Kalau 01 hanya mendiskualifikasi Gibrannya. Bukan dua-duanya. Enggak, beda itu. Nah, sekali lagi, bagi saya Prabowo Subianto itu punya nilai plus minus. Sesungguhnya dia tidak punya persoalan untuk kemudian maju dalam Pilpres. Tetapi bahwa kemudian Prabowo Subianto sudah main-main dengan pelanggaran etik yang ada di balik pemunculan Gibran, menurut saya itu juga harus diberikan sebuah konsekuensi yang tegas kepada beliau. Izinkan saya untuk mengutip satu perkataan dari sosok yang kita hormati, yaitu Sumitro Joyo Hadikusumo. Ayahnya sendiri. Pak Sumitro di dalam biografi beliau mengatakan, saya tahu dari mana nih kutipan ini. Jadi begini, saya mundur ya dikit ya, supaya seru. Tahun 2014. Allah membukakan jalan saya untuk masuk ke dalam lingkungan keluarga Joyo Hadikusumo yang kemudian ordal ini berarti. Iya betul. Saya dipercaya untuk membantu Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Saya tegaskan betul, ini keluarga hebat. Keluarga hebat, keluarga terhormat. Sehingga ketika saya diberikan tugas pertama kali baca biografi. Biografi Sumitro, biografi Margono, biografi Prabowo, itu betul saya baca. Dan saya simpan di kepala saya. Nah, ada kutipan dari Sumitro Joyo Hadikusumo bunyinya kurang lebih, selama manusia hidup, dia harus menjaga dignity-nya. Iyalah. Bukan menjaga nyawanya loh. Dignity, kehormatannya, martabatnya, nama baiknya. Nah, kalau kita mau konsekuen dengan perkataan Sumitro itu, maka saya sudah. Tidak boleh kita bermain-main. Setuju. Mencelupkan kaki kita di kubangan nir etik itu tidak boleh. Karena disitulah pertaruhan dignity yang kita punya. Atas dasar itu, dengan segala sikap konsekuen yang ingin coba saya ajak ke kita semua, sebagaimana perkataan Sumitro Joyo Hadikusumo, saya bisa memaklumi, bisa memahami seandainya terhadap paslon 2 ditutup pintunya. Tetapi sebagai manusia saya tetap punya ruang bertoleransi. Karena hidup toh tidak selalu hitam atau putih. Kalau kemudian hakim memutuskan bahwa yang didiskualifikasi adalah Gibran saja,
saya bisa terima itu. Itu sesuai dengan yang diminta oleh 01. Iya. Ya. Ya. Tapi kalau mau konsekuen, pilihannya sesungguhnya hanya dua, etik atau nir etik. Sehingga siapapun yang mencoba bermain di wilayah abu-abu harus dianggap nir etik. Pada titik itulah rawannya seorang Prabowo Subianto, menurut saya. Kebobrokan putaran 1 akan tersaji. Jadi ini tugas kita bersama untuk terus memperjuangkan, mendalilkan, menyajikan, membuktikan, memverifikasi data-data kecurangan. Ribuan kecurangan terjadi, datanya sekarang sudah tersebar di mana-mana, tinggal dikompilasi kemudian segera diusut gitu. Ya, kalau perlu tadi dengan data yang informasi yang kita dengar minimal ada 50.000 kecurangan saja itu sudah bisa didiskualifikasi itu. Dan kita melihat berkali-kali itu data-data itu. Wah, ada bagian ada yang bisa dikoreksi dalam proses pengkoreksian oleh Sirekap yang kerjanya merekap atau memarkup gitu. Masa 81 jadi 881 gitu. Kebodohan yang luar biasa itu gitu. Kan katanya data itu bisa dibaca dengan canggih gitu. Jangan beralasan kami manusia. Nanti kita lihat bahwa permohonan maaf dari Hasyim Asy'ari. Nah, ngeri, Bawaslu temukan 80.000 pemilih dalam satu TPS di data Sirekap pemilu. 80.000. Padahal maksimal cuma 200-an itu, 250, 300 barangkali maksimal satu TPS itu. Ini 80.000 satu TPS. Tolol nggak sih? Kejahatannya dan alasan salah input ini yang 5 tahun lalu terjadi. Salah input, mohon maaf, kami manusia. Anda sudah ngabisin uang rakyat. Nggak boleh ada alasan-alasan begitu. Anda udah digaji. Anda udah dipercaya. Nah, ini coba dalam hitungan 1 jam ini. Perolehan Anies di sini 13 juta, Gibran 21 juta. Prabowo. Ini jam 18. Kemudian kita lihat di jam 19, sejam setelahnya, Anies yang tadinya 13 juta kemudian jadi 9 juta. Prabowo yang tadinya berapa? 51 jadi 56. Pemilu jadi ajang pembodohan rakyat. 2000 TPS siluman, markup gila-gilaan, dan dia cuma minta maaf. Orang ini yang 3 kali mendapatkan teguran. Teguran pertama saja ketika dengan wanita emas Hasna ini itu sudah peringatan keras terakhir. Kemudian selang berapa bulan ini di dirty vote ya diingatkan lagi. Kemudian menjadi peringatan teguran, peringatan keras. Nah, kemudian yang ketiga kemarin peringatan keras terakhir. Ini apa-apaan ini? Dagelan-dagelan yang begini. Jadi mereka barangkali memang sudah tak tahu malu. Jadi kita jangan lagi bertanya, apakah Anda malu? Ya tidak, karena sudah tidak punya malu. Dan ini yang dilakukan oleh Hasyim Asy'ari. Akui ada kesalahan konversi data di Sirekap, Ketua KPU minta maaf. Padahal jauh-jauh hari banyak elemen masyarakat, bahkan Timnas Amin meminta Sirekap itu diaudit dan tak pernah dijawab. Koplak gak sih? Jadi ini seperti yang disengaja. Patut diduga ada upaya yang terstruktur sistematis membuat Sirekap ini tidak diaudit. Yang begini-begini banyak luput dari pemberitaan, tapi kita sudah menayangkan dengan Kang Agus Mulyana ya, salah satu pakar IT. Dia pun sudah meminta audit dulu jauh-jauh hari. Kita ingatkan itu beberapa bulan sebelum 14 Februari. Tapi kan jangankan saya Saiful Jaman, Timnas Amin saja nggak direspon kok. Ujungnya minta maaf. Bisa kita terima permintaan maaf kayak begini? Ya tidak dong. Karena Anda sudah mengabaikan
tahap-tahapan perencanaan yang matang. Ingat, gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi Anda Hasyim Asy'ari, Anda tampaknya seperti yang sengaja sedang merencanakan kegagalan Sirekap. Ketua KPU Hasyim Asy'ari meminta maaf secara terbuka terkait fenomena maraknya perbedaan hasil penghitungan suara yang tertera di formulir C hasil plano dengan data yang masuk ke laman HTTPS atau Sirekap. Hasyim mengatakan jajarannya hanya manusia biasa. Ini sangat tidak pantas disampaikan oleh seorang ketua KPU yang sudah lama dipersiapkan, yang gajinya besar, yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana. Ini diskusi level TK. Tapi Anda sudah kami gaji. Tapi Anda sudah diingatkan untuk lakukan audit Sirekap. Tapi Anda tak tanggapi. Ya kan, hilaf kan, kami manusia biasa. Bagaimana tempo hari banyak pihak meminta audit Sirekap. Kenapa ditolak? Sampaikan alasannya. Bukan bilang jajarannya manusia biasa. Manusia licik mungkin, iya. Mohon maaf karena kami, khususnya saya ini manusia yang culas. Nah itu lebih masuk akal daripada normatif kayak begini gitu. Kami mohon maaf kalau hasil pembacaannya kurang sempurna. Bukan kurang sempurna, ngaconya luar biasa. Bahasanya ampun, ini kurang sempurna. Dan menimbulkan publikasi konversi penghitungannya belum sesuai. Meski ada kesalahan, Hasyim memastikan pihaknya bakal mengoreksi data yang salah dikonversi, sebagaimana yang diunggah oleh petugas KPPS di pemungutan. Ya kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan gimana? Dan selalu yang begini-begini ini sifatnya puncak gunung es. Yang ketahuan itu hanya sedikit. Ini yang nggak ketahuan yang banyak. Maka penelusuran kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif itu harus ditarik minimal mulai dari diloloskannya Gibran sebagai cawapres. Karena di titik itulah kemudian Jokowi yang tadinya mendukung Ganjar kemudian beralih menjadi mendukung Prabowo. Di situ mulai kuncinya berjalan. Adanya indikasi kuat pengerahan aparatur negara. Di situ mulai ada penekanan terhadap para kades. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bukan sekedar penghitungan salah rekap, penghitungan pencoblosan di TPS, tentu itu juga menjadi bagian. Tapi mungkin bayangan saya itu kalau dihitung nanti ya dampaknya 3-4% lah. Nanti kan MK beranggapan, oh ini ya memang ada kecurangan terjadi, tapi ini tidak berdampak pada beralihnya pemenang. Ya enggak gitu. Tarik dari pelanggaran etika yang harusnya tidak diloloskan. Maka tuntutannya adalah diskualifikasi.